Pada zaman dahulu, di tanah Jawa yang megah, berdirilah dua kerajaan besar, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kadiri. Dua negeri itu dulunya satu, namun pecah karena perselisihan keluarga raja. Agar kedamaian dapat kembali, para leluhur mereka bersepakat, suatu saat, keturunan Jenggala dan Kadiri akan dipersatukan melalui pernikahan suci. Dan tibalah saat itu, Pangeran tampan dari Jenggala, Raden Panji Inu Kertapati, dijodohkan dengan putri jelita Kadiri, Dewi Sekartaji. Cinta mereka bukan hanya titah raja tetapi tumbuh di hati mereka sendiri, seperti bunga mekar di musim semi. Namun, takdir berkata lain. Menjelang hari pernikahan, Dewi Sekartaji menghilang dari istana. Dalam diam, ia diculik oleh raja asing yang ingin menguasai Kadiri melalui pernikahan paksa. Sekartaji menolak dan berhasil melarikan diri, namun kini ia menjadi buronan di negeri asing, bersembunyi dalam samaran rakyat jelata. Mendengar berita hilangnya tunangan tercinta, Panji bersumpah, demi cinta dan janji leluhur, aku akan mencari Sekartaji, walau harus menempuh ribuan gunung dan samudera. Pengembaraan Panji, Raden Panji melepas mahkota dan pakaian kebesaran. Ia menyamar menjadi seorang pengembara sederhana bernama Klono. Dengan langkah ringan namun hati berat, Panji menjelajah hutan, menyeberangi sungai, dan memasuki desa-desa asing. Di setiap tempat, Panji menghadapi cobaan, godaan cinta. Banyak putri negeri lain yang jatuh cinta pada Klono yang rupawan, menawarkan tahta dan kekuasaan. Namun Panji menolak dengan halus. Hatiku hanya untuk Sekartaji, seperti sungai yang setia mengalir ke lautan. Tipu daya musuh, para bangsawan yang iri terhadap Panji mengirimkan fitnah. Ia difitnah sebagai pemberontak, hingga harus melarikan diri berkali-kali. Perang dan duel, dalam beberapa negeri, Panji harus mengangkat senjata. Dengan gagah, ia menaklukkan panglima-panglima kejam, namun selalu menolak hadiah dan tahta. Aku bukan mengejar kemuliaan dunia. Aku mengejar satu jiwa yang kucinta. Penderitaan Sekartaji, sementara itu, Dewi Sekartaji menjalani kehidupan penuh derita. Ia menyamar sebagai pelayan di desa kecil, hidup sederhana, jauh dari istana. Seringkali ia dipinang para lelaki desa, namun Sekartaji selalu menolak dengan sopan, menyimpan cintanya hanya untuk Panji. Di waktu malam, sambil menatap bulan purnama, ia berdoa, "Wahai dewa, lindungilah Panjiku. Biarkan angin membawa rinduku padanya." Pertemuan yang gagal, takdir mempermainkan mereka. Beberapa kali Panji dan Sekartaji hampir bertemu, namun selalu terhalang. Pernah Panji datang ke desa tempat Sekartaji tinggal, namun saat itu ia sedang pergi mencari kayu bakar. Pernah pula Sekartaji mendengar kabar tentang seorang ksatria rupawan, tapi ia tiba sesaat setelah Panji pergi. Waktu berlalu, tahun berganti, mereka hampir putus asa. Pertemuan kembali, suatu hari di sebuah pesta rakyat, diadakan sayembara menari. Siapa yang mampu menari paling memukau akan mendapat hadiah istimewa. Sekartaji, yang dikenal dengan nama samaran Nikentasi, diundang menari. Ia mengenakan selendang putih yang indah, sebuah tanda khas yang dahulu diberikan Panji padanya. Saat ia menari, Panji, yang kebetulan lewat di kota itu, tertegun. Gerakan tari, pancaran mata, dan selendang itu, semua mengingatkannya pada Sekartaji. Dengan berdebar, Panji maju ke arena dan menguji sang penari, "Dari manakah asalmu, wahai putri jelita?" "Aku hanya rakyat jelata, Tuan," jawab Sekartaji menguji kesetiaan Panji. Tapi Panji mengenali getaran hatinya. Ia mengeluarkan cincin perjanjian, lambang cinta mereka yang dulu. Sekartaji pun menangis haru. Ia pun menunjukkan tanda serupa. Tangisan bahagia pecah di antara mereka. Cinta yang diuji oleh waktu dan derita akhirnya bersatu kembali. Keduanya kembali ke istana. Pernikahan agung berlangsung dengan penuh sukacita.
Kerajaan Jenggala dan Kadiri pun bersatu, membawa perdamaian abadi. Dan nama Panji serta Sekartaji dikenang sepanjang masa sebagai lambang cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan. Cerita Panji mengajarkan kita bahwa cinta sejati harus diuji oleh waktu, godaan, dan rintangan. Bahwa kesetiaan adalah mahkota yang lebih mulia daripada tahta dunia.